Bibirnya masih kering. Udah makan katanya, Pak. Pak, padahal mau ditraktir loh sama bos saya. Enggak. Saya aja belum makan kok. Oh, Bapak belum makan? Belum. Gede ya badannya, belum makan aja ya. Pak, saya mau nanya sama Bapak ya. Bapak pernah kerampokan nggak, Pak? Pertanyaannya tuh yang jahat gitu ya, aneh ya. Bapak pernah kerampokan nggak? Habis ini Bapak pernah sakit nggak? Bapak pingin mati nggak? Coy, gitu, lama-lama. Kan Bapak kan orang kaya. Saya nggak pernah kerampokan. Rumah saya ada security-nya, rumah saya ada security kameranya, rumah saya isinya rampok. Ya? Iya, jadi nggak mungkin rampok rumah rampok kan? Oh ya, iya. Saya sudah 20 tahun jadi pesulap. Menjadi pesulap, saya nipu satu orang di Indonesia, saya rampok semua uang mereka. Mereka nonton, saya dibayar, padahal saya tipu. Itu kan perampokan. Oh iya? Iya. Sekali-kalinya saya dirampok itu kaca spion. Nah itu pernah, di jalanan kaca spion diambil. Bodohnya dia ngambil kanan doang. Mau pakai buat apa? Bener. Mobil kan kanan kiri. Harusnya ngambil kanan, abis itu ngambil kiri. Saya nungguin loh. Dia bisa ambil kanan, saya tungguin. Kenapa kiri gua nggak diambil gitu kan? Saya nungguin. Sampai saya nggak pasang tuh spion. Nungguin diambil yang kirinya. Baik ya Bapak sama perampok ya? Baik, saya nungguin. Abis ngambil kanan, dia mau ngambil kiri, pas ke depan gua tabrak. Biar. Coy. Kenapa? Tapi Bapak tadi cerita bener apa bohong Oh, bener. hoax doang Bener. Emang ada orang dirampok hoax? Ada Pak, ini Pak ya. Ada berita hoax korban perampokan yang bertahan di dalam sumur selama 5 hari. Bertahan Pak. Bertahan? Karena dia tuh korban perampokan. Terus dia ngumpet di dalam sumur selama 5 hari Pak. Oh, oke. Coba baca. Oke, saya bacain ya. Berita tentang seorang pria korban perampokan yang diselamatkan setelah bertahan hidup selama 5 hari di dalam sumur menjadi viral setelah kisahnya naik tanggal 2 April lalu. Seorang pria bernama Radimin berusia 57 tahun dievakuasi oleh warga dan petugas dari sebuah sumur sedalam 15 meter. Radimin diduga adalah korban perampokan. Saat diselamatkan terdapat luka pada bagian dada dan kakinya. Pria tersebut memberi keterangan kalau ia dirampok saat dalam perjalanan menuju ke rumah orang tuanya. Ia mengaku kehilangan uang senilai 10 juta rupiah dan juga 1 unit sepeda motor. Namun Pak, keterangan yang diberikan oleh Radimin sangat membingungkan dan tidak masuk akal Pak. Dari situ, polisi berusaha mendalami kasus ini dan mencari kebenarannya. Dan setelah diinterogasi lebih lanjut, semua cerita itu ternyata bohong belaka atau hoax. Berarti dia memang hobi masuk sumur? Bukan. Rajin amat Pak manjat waktu. Ngapain? Ternyata Radimin ini seorang purnawirawan TNI yang bukan dirampok tapi terjatuh karena ingin mengambil benda pusaka yang menurutnya ada di dalam sumur tersebut. Jadi di dalam sumur tersebut terdapat benda pusaka. Dan hal itu ia lakukan karena ia tuh kalah berjudi dan dia ingin mencari peruntungan supaya bisa menjadi pemenang di judi. Bentar. Saya tidak percaya. Saya bahkan tidak percaya terhadap cerita yang sudah dibenarkan. Because everybody lies. Dia begini, dia mengaku bahwa dia dirampok. Sebenarnya nggak dia dirampok, tapi ngaku polisi dia dirampok. Habis begitu dicocor-cocor, iya saya sebenarnya nggak dirampok. Saya tuh nyari benda pusaka gitu ya. Come on lah, Anda nyari benda pusaka masuk ke dalam sumur tuh harusnya pakai persiapan kan ya, pakai tali, pakai apa semua. Jadi menurut saya dia membohong untuk cerita bohong. Jadi hoax itu dihoakin lagi gitu. Iya kali ya. Iyalah, dia habis ngapain? Yang bener yang hoax? Yang bener. Ngambil benda pusaka. Enggak, sebelumnya ngapain? Korban perampokan. Enggak. Ngumpet. Enggak, sebelumnya. Dia TNI. Enggak, sebelumnya. Purnawirawan. Itu dia ngaku ngapain? Ya, sebelum itu coba baca yang terakhir apa? Oh, judi. Habis? Kalah. Habis judi kalah. Kalah. Mabok. Bener nggak? Mabok, mual mau muntah, blung jatuh seorang-orangnya, gitu. Nggak mungkin nyari benda pusaka itu. Iya, 100% mungkin mabuk, gitu. Oh, gitu. Iya, bohong itu semuanya bohong. Dia mabok ya. Masih ada Pak. Oh, masih ada? Ada lagi beritanya. Main robek-robek aja kan lumayan buat tempat gorengan. Ini kita pakai ini. Lanjut Ya Pak ya. Tempel lagi berarti saya. Berita
selanjutnya, Pak. Ya. Ini lagi viral banget, Pak. Ya. Haikal, si hackers. Oh ini heboh nih, karena ada seorang hacker di Indonesia. Jadi nama lengkapnya adalah Sultan Haikal, dia masih berusia 19 tahun ya. Dan hanya lulusan SMP, tapi karena dia belajar cara ngehack dari YouTube dan dari internet, maka dia bisa ngehack banyak sekali situs-situs yang terkenal. Betul. Situs online, contohnya banyak dan sudah 4.000 situs dia hack. Contohnya apa? Udah untung berapa? 4,1 miliar. Untungnya 4,1 miliar, Ya, Pak. 4.600 situs dari ojek online hingga Polri dia jebol, dihack sama si Haikal ini. Padahal cuma lulusan SMP, ya. Ternyata bisa melakukan hal tersebut. Jago ya? Ya kan? Jago banget. Terus lanjut. Iya, Pak. Jadi hacking itu dilakukan dengan teknik apa sih, Pak? Bahasa Inggris bukan sih, Mana Pak? mana. Ini nih, Pak. Nih. Oh, the face. Oh, the face. The face, yakni Face, the face. Siapa tahu? Pak, jangan gitu. Saya mah nggak keluar suara, nggak bisa kena KPI, ya. Kesannya blow on banget nih, Enggak, Pak. enggak. Oh, the face. The face. Lanjut. Dengan teknik the face. Ya, apa itu? Ganti muka ya? Iya, benar. iya, Tuh, benar. dengan the face yakni mengganti tampilan Tampilan gambar situsnya tertentu. diganti. Ya, Ya, oke. tapi pada hari Kamis tanggal 30 Maret, Haikal itu berhasil dibekuk petugas, Dia Pak. punya 3 anak buah. Dan dia Namanya punya- adalah The Gantengers. Gantengers Crew. Gantengers Wih. Crew, ya. Saingannya Jelekers. Wih. Dan akhirnya dia tertangkap digerebek oleh Siber Bareskrim Polri di perumahan Pesona Gintung Residen, Tangerang Selatan, Banten, RT 4. Nggak ada RT 4-nya. Tujuan Haikal ini untuk hacking bukan hanya mencari duit, tapi juga iseng. Ya, iseng mencari nama semata bahwa dia bisa melakukan hal tersebut. Pamer juga gitu, Pak. Gue bisa nge-hack bahwa nih. dia bisa ngehack, ya kan? Nah, ini dia. Ini contoh anak SMP yang kepinteran, ya harusnya jangan ditangkap, bener nggak? Harusnya pukul aja pantat ya, pakai penggaris besi itu, panggilin guru BP, terus suruh kerja sama pemerintah. Wow, ya kan kita bobol tuh negara-negara lain. Tapi kalau Anda yang namanya Haikal, dan Anda memang jago, Anda jago ngehack, saya tantang Anda. Saya tantang Anda hack pet saya. Kalau Anda bisa, saya sungkem sama Anda. Hack pet Bapak? Ya. Kalau bisa nge-hack pet Bapak? Saya sungkem. Oh, Bapak kan nggak punya pet ya, Pak? Nggak punya. Sampai Bapak tumbuh rambut juga nggak akan suka sungkem. Saya salahnya di mana? Ya, apa kek yang Bapak punya? Instagram Ya kek? nggak mau Twitter kalau kek? dihack gimana nanti? Oh iya, benar-benar. Bodoh banget sih. Iya ya. Kalau baru Friendster saya. Kan nggak main, Bapak. Friendsternya juga udah nggak ada. Oh gitu ya. Yang salah udah kerja di pemerintah aja, benar Nah ide itu Bapak bener. ya. Ya, Lanjut. ya. Tapi Haikal sudah mengakui perbuatannya, dia mengaku salah dan meminta maaf katanya, Ya, Pak. bagus. Itu jadi sebenarnya harusnya dibina ya, Pak, bukan Dibina, di penjara ya. harusnya dibina jadi anggota dari polisian untuk, wah kan bisa macam-macam tuh ngehack teroris ya kan, wah keren. Oh, iya, benar juga, Pak ya. Nah, Pak, berarti orang-orang Indonesia itu sebenarnya tuh pintar-pintar sama hebat-hebat ya, Pak? Ya iyalah, saya apa di sini? Orang Kenapa Oh, iya. nggak ada yang tepuk tangan? Enggak Bapak aja, kita Mau semua disambit hebat. pakai tisu. Jangan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan hebat. Saya agak emosi nih, nahan sakit. Oh, kakinya sakit. Terus Bisulan ya, Pak? disulam tuh kamu. Nah, Pak, ini juga kita punya orang Indonesia yang hebat. Ya, Bapak tahu tokoh-tokoh superhero komik kayak Spider-Man? tahu. Spiderman nggak mungkin ada di Indonesia. Gedung kejauhan mau nyantol di mana? Oh iya benar. Iya benar-benar. Batman nggak ada di Indonesia. Kenapa? Keluar rumah macet. Juga sih ya. Mau ngapain? Aquaman nggak ada di Indonesia. Kenapa? Masuk sungai semua isinya. Bapak mah. Ayo. Coy. Kenapa? Itu ternyata, Pak, yang bikin si Spider-Man gitu-gitu tuh orang Indonesia, Pak. Bapak pikir kan pasti orang luar negeri deh, orang bule-bule itu kan, right? This is wrong, Pak. Itu made in Indonesia. Beneran? Nggak hoax ini mah benar. Oh, coba contoh. Contohnya, Ya. bukan contohnya, saya malah ada foto karya mereka. Coba kasih lihat. Kita kasih lihat dulu foto karya anak Indonesia yang hebat ini ya, silakan. Tuh, Pak, ini tuh Red Hood. buatan
orang Indonesia, Pak. Outlaws, Red Hood Outlaws. Oh, ya masuk akal. Jadi mungkin salah satu penggambarnya, pelukisnya orang Indonesia. Wolfrins. Itu Wolfrins juga. Wolfrins, ya. Benar-benar. Bisa aja. Karena bisa aja salah satu pelukisnya orang Indonesia, bisa masuk akal. Masuk akal. Ini orang Indonesia berarti? Ini orang Indonesia yang bikin, Oh, Pak. berarti yang gambar nih macam-macam orang dari macam-macam negara ya. Makanya Wolfrins mukanya beda-beda kemana-mana. Oh iya, Dan Pak nggak ya? pernah tua. Jadi itu bohong tuh sebenarnya. Nggak benar, ntar ditanyain aja deh sama orangnya karena yang Nggak, Wolfrins tuh beneran ada? kagak tahu. Saya mau mainannya Doraemon. Ya, oke. Ya Emang udah, ada, Pak ya? kita undang. Kita akan undang aja ya langsung ya, Pak ya. Ini karena membuat hasil yang sangat bagus Oh, karya ada anak empat. Apa itu, Pak? Aryo Anindito, Iya. Alti Firmansyah, Iya. Jessica Colin, Heeh. dan Rol Mirselius. Kita undang 2. Ya, Budget kurang soalnya ya. Kita undang 2. Siapa? Aryo Anindito dan Alti Firmansyah. Silakan kita Langsung undang. aja kita kasih tepuk tangan. Ayo, Pak. Halo. Ya. Halo, Aryo. Ini Aryo. Apa kabar? Baik. Oke. Ya. Silakan duduk. Kita akan lanjut lagi bicara dengan mereka ya. Jadi mereka ini orang Indonesia tapi menjadi sebagian pelukis dari toko-toko Marvel. Itu Marvel, right? Ya. Dari toko-toko Marvel. Kalau dia bisa berarti Anda juga ada kesempatan tuh. Kalau Anda jago lukis Anda bisa juga. Dan kita akan lihat bagaimana kehidupannya sebelum dan setelah jadi pelukisnya ya. Setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kita sudah kedatangan 2 anak umur berapa? 32. Oke, 2 orang tua ya yang anak muda kan nggak 32, ayo. 2 orang Indonesia, yang menjadi seorang pelukis ya, atau apa sebutannya, Pak? Komikus ya, jadi komikus di Marvel. Betul. Di Marvel, oke. Mereka berdua Anda juga ya? Oke, keren. Ya, di sini ada Mas Aryo dan juga Mbak Alti. Boleh tepuk tangan? Bukan. Bukan. Saya tadi di briefingnya Nindi sama Firman. Pak, kira-kira Pak, kalau Nindi kan namanya cewek juga, kebalik Namanya dong. siapa? Aryo. Aryo apa? Anindito. Oh, Aryo Anindito. Panggilannya Nindi. Itu kok Firman? Namanya siapa? Alti Firmansyah. Oh, Firman. Bener kok. Kok kayak kebalik ya? Iya. Orang Nindi sama Firman tadi saya ngapalin itu. Saya jangan Anda bingungin lagi, ntar saya pusing. Oh iya, Iya. saya Mas Nindi, Mbak Firman. Geli ya? Oke, jadi katanya salah satu dari Anda tuh terpilih karena Anda awalnya suka posting di Instagram atau di mana? Waktu itu belum ada Instagram, kan udah tua kan. Oh iya, udah tua, Iya, bener, ya. jadi belum ada Instagram. Waktu itu posting di website gitu, DeviantArt gitu. Oh, DeviantArt. Oke. Lalu? Gitu. Terus tiba-tiba suatu hari saya dapat email dari orang Itali, ternyata dia punya agensi. Dia punya agensi. Agensinya tuh memang ngumpulin orang-orang yang suka gambar gitu. Dari seluruh dunia berarti? Iya, betul. Lalu? Nah, terus dia nawarin ke saya, Aryo kan Itali kan, mau nggak kalau saya wakilin gitu jadi agennya, terus saya nanti kasih kamu kerjaan dari Marvel mungkin atau dari DC gitu. Terus saya iya aja. Terus akhirnya? Akhirnya saya iyain. Waktu itu kalau nggak salah tahun 2009, saya akhirnya baru ngerjain DC tahun 2012. DC dulu? DC dulu. 2012? 2012. Oke, kenapa lama banget itu? Karena waktu itu kebetulan saya masih bekerja di sebuah perusahaan advertising. Jadi nggak bisa ngerjain total komik gitu loh, mesti ngantor juga. Nah, Anda tuh katanya dulu suka gambar Wolverine waktu sekolah? Iya, di belakang buku tulis kalau pas lagi sekolah tuh. Terus diomelin? Iya, kalau ketahuan nggak merhatiin guru kan, tiba-tiba disamperin, Aryo, merhatiin kamu gitu. Terus disamperin terus dikusuk-kusuk gitu. Dia buang? Waktu itu guru apa yang buang? Waduh, guru apa ya? Udah lama banget. Kalau Anda ingat, tolong kasih tahu Cika ya. Saya kasih tahu Bapak. Tahu Bapak. Kita harus bilang sama guru itu, gini ya Bu atau Pak, ternyata belum tentu pelajaran yang Anda berikan itu yang bisa menunjang hidup seseorang. Nah, Ya kan, misalnya dia guru matematika, dia, Anda nggak dengerin saya matematika, 2 tambah 2 aja memang nggak tahu kamu. Ya bodoh sih kalau 2 tambah 2 nggak tahu. 2 tambah 2 nggak tahu, kamu bisanya gambar Wolverine, buat apa, nggak ada gunanya. Nah, ternyata kan dia hidupnya dari sana, bukan dari 2 tambah 2. Iya ya, Pak. Gitu, jadi catat ya.
Nyatet tambah 2 Catat tambah 2. nama gurunya siapa, terus minta maaf. Pak Sucipto namanya. Pak Sucipto. Minta Pak maaf. Sucipto, dengarkan ya. Ini bos saya mau ngomong. Tapi Pak, ngomong, Pak. Dengerin. Ayo, Pak. ya Anda sebagai guru memang wajib begitu. Ya. Oke. Di. Lalu kan, udah kita udah ngomong wajib. Oke. Kalau Anda dari mana awalnya? Kalau saya dari ikutan Comic Con. Oh, Comic Con. Comic Con di mana? Sorry? Comic Con di mana? Comic Con di Jakarta. Jakarta. Oh, Comic Con di Jakarta awalnya. Lalu setelah itu? Nah, dari situ pas satu waktu di Comic Con ini ada Marvel Talent Scout datang. Nah, kita beberapa minggu sebelumnya emang udah nyiapin portfolio untuk di-review sama dia. Jadi memang sengaja untuk melamar. Ya benar. Oke. Dan itu banyak nggak yang melamar itu? Banyak, Pak. Hari itu banyak ya. Banyak. Cuman total nggak tahu 100 ada nggak sih? Saya nggak tahu deh. Totalnya berapa nggak tahu. Tapi Cuman, Anda terpilih intinya. alhamdulillah kepilih. Oke. Nah, Anda tahu nggak di Indonesia ada berapa orang yang menjadi komikus itu? Untuk Komikus. DC atau Marvel Iya, gitu iya. ya. Mungkin masih bisa dihitung jari Masih kali ya. bisa dihitung jari. Masih bisa di Mungkin, ya. 10-an. Oke. Nah, gimana? Maksudnya gini, kan kalian harus ada proses dulu dong ngasih gambar. Maksudnya kayak di Seleksi. iya, diseleksi kan. Nah, gimana cara mereka seleksi kalian? Kalau saya waktu itu kebetulan Marvel tertarik ngelihat gambar saya, terus kita tuh biasanya diseleksinya dikasih sampel, suruh bikin halaman sampel gitu. 5 halaman contoh gitu. Jadi kita dikasih skrip, terus kita mesti bikin 5 halaman komik dari skrip itu. Oh, Nanti dikasih diseleksi sama Marvel ya. Kalau kita Jadi, suka kita Anda dikasih skrip, lalu Anda harus membayangkan apa yang terjadi. Iya, saya harus, Gerakan-gerakannya. nah betul, saya harus mindahin dari skrip itu ke panel-panel komik. Iya. Itu cara seleksinya. Iya. Anda waktu itu 5 halaman. Iya, dikasih skrip Guardians of Galaxy. Guardians of Galaxy. Dari 20 halaman itu saya diminta milih 5 halaman aja. 5 halaman. Oke, kalau Anda gimana? Sama sih prosesnya kayak Sama gitu. gitu. Sama. Sorry, boleh saya lihat komiknya yang udah dilukis? Ini yang buat DC. Ini boleh dibuka nggak? Boleh. Atau ini ada yang udah terbuka. Ya sudah terbuka aja. Ini ada Hyperion, sorry, tangan. Ya. Iya. Ini berarti Anda yang melukis ya? Iya, ini ada Wolverine juga. Wolverine boleh dibuka. Wolverine mungkin lebih Ini orang ada tahu yang udah Wolverine. kebuka. Ini sudah kebuka Iya. Wolverine. Oke. Jadi mereka ini adalah pensil ya? Kita bikin pensilnya sama bikin tintanya juga. Jadi pensiler dan inker. Pensiler dan inker. Hmm. Oke. Ya, pas banget nih halaman yang dibuka. kebetulan satu buku ini kadang-kadang ada campuran juga. Ya, jadi di satu buku itu belum tentu pelukisnya satu. Ya, Jadi di satu buku itu bisa pelukisnya 2-3 orang. Betul. Gitu ya. kecuali yang tipis begini. Itu di satu Kalau ini orang. satu orang. Oke, mana Wolverine yang ada gambar mana? Ini dia di halaman ini. Ini ada Sabretooth, terus ada Mystic, ada ini anaknya Wolverine yang kemarin di film Logan. Iya, X23. ini Wolverine? Bukan, ini anaknya juga. Wolverine di edisi yang sebelumnya. Oke, Anda ada gambar Wolverine-nya nggak? Ada di sebentar ya. Di Itu Avatar Pak, bukan ya? Avatar. Oh, bukan. Ya, udah kelas kamu tuh Doraemon. Nih saya mau tanya nih, kalau Iya. misalnya pelukisnya 2 atau 3 orang, gimana caranya kalian menyamakan taste-nya? jadi sebenarnya kalau komik US itu Ya, nih. selama ciri-cirinya masih mirip, itu nggak terlalu masalah. Kalau Wolverine kan ciri-cirinya rambutnya tuh jabrik tuh, Betul. sama dia ada kukunya 3. Jadi selama dia masih nggak terlalu jauh dari bentukan Wolverine yang kita kenal, nggak apa-apa. Nggak, maksudnya bisa lompat nggak? Maksudnya Empat lompat. pelukis menggambarkan beda karakter. Iya, bisa aja kayak gitu. Bisa kayak gitu Bisa ya? aja kayak gitu. Oh. Selama dia kayak fitur-fiturnya masih sama, itu nggak masalah. Tapi pembaca tahu nggak? Oh, ini kayaknya pelukisnya beda nih. Pasti tahu. Pasti tahu. Pasti tahu. Tapi yang penting ceritanya masih sama. Iya. Oke. Boleh saya lihat hasil karyanya? Star-Lord, Kitty Pryde, X-Men. Oh, ini X-Men ya, kita coba kita lihat yang X-Men biar sama. Ini sendiri yang lukis atau berapa orang? Kalau yang Star-Lord sendiri, yang X-Men sendiri, Yang X-Men sendiri ya. yang Gwenpool yang paling baru itu ada 2 artis juga. Nah, itu. Lihat mana kameranya? Dan gaya pewarnaan pelukisan juga beda-beda ya berarti. Ya. Nah, gimana kalau misalnya ini kan gaya pewarnaan beda nih. Gimana kalau misalnya 4 orang gayanya beda? 4 orang gaya beda, jadi kita tuh sebenarnya nggak pernah, kita kadang nggak bisa milih colorisnya kita dikasih siapa.
Jadi kadang kita ngerjain satu buku selanjutnya misalnya kita ngerjain nomor 10, habis itu nomor 11 colorsnya bisa beda juga. Kita nggak tahu. Artinya si colorist harus satu orang dong. Sebenarnya nggak mesti. Kadang-kadang colorsnya beda selama dia bisa ngewarnain. Tapi karakternya harus Iya, sama. Jadi nggak mungkin karakternya. ini disamakan dengan yang tadi karena beda. Iya, betul. Beda satu gelap satu ini ya. Oke, I see. Oke. Luar. Iya. Jatuh. Beli ya. Iya. Yang jatuhin saya yang suruh beli. Biar kita akan tanggung jawab itu loh. Oke. Jadi luar Ini biasa. bagus nih, saya suka. Apa? Ini ceweknya galak, dan cowoknya dicekek. Ini my dream. Oh, psycho nih perempuan. Sini. My Pasti dream, nyebelin my tuh dream. lakinya tuh, makanya dicekek. Oke. Baik kok. Tuh, kan? Kenapa? Baik kok. Baik. Oh, baik-baiknya aja dicekek ya. Kamu Bayinya baik. aja dicekek ya. Oke. Nah, Anda pertama kali diterima kalau kamu di DC dulu ya. Kenapa Di DC pindah ke dulu. Marvel? Karena waktu itu saya lagi nggak ngerjain komik apa-apa. Kebetulan 2014 baru ada tawaran dari Marvel. Pas saya lagi nggak ngerjain komik DC, saya baru keluar dari advertising, terus tiba-tiba Marvel ngasih tawaran. Ya udah, saya kerjain gitu. Nah, Anda berdua sempat ini nggak? Sempat bukan shock tapi sempat wah saya bisa menyesuaikan nggak ya? Saya nyampe ke gayanya mereka nggak? Itu sempat nggak begitu? Bisa keep up apa enggak gitu ya. Betul. Masih ada sih nervousnya. Iya, pasti ada nervousnya. Sebenarnya dulu waktu saya awal-awal tahun 2008 gitu, saya pikir plafon paling atas tuh pencapaian saya sebagai komikus adalah saya bisa ngeluarin komik di Indonesia. Saya pikir itu paling tinggi. Ternyata 2009 saya ke satu Comic-Con di Singapura, saya ketemu komikus yang udah senior, orang Inggris gitu. Dia lihat portfolio saya, terus dia bilang, I don't know how it works nowadays, but I think you should work for DC. Karena dia bilang begitu tuh tiba-tiba saya seperti, Ada goals iya, baru ya, seperti, ada target yang belum boundariesnya tuh tercapai ya, kebuka lagi. Iya gitu. Akhirnya di situ saya baru bisa pede terus oh ya udah saya latihan gitu. Latihan di sana. Oke, kalau Mbak, Sama sih kayak gitu juga. Jadi pas begitu dapat panggilan itu nervousnya wah sampai mules banget karena baru pertama kali gitu kerja sama orang luar negeri kan, takut ngecewain fans lah, takut ngecewain tim sendiri gitu-gitu. Oke. Cuman untungnya mereka itu sangat komunikatif, terus ngebantu banget lah kalau misalkan kita udah butuh referensi apa-apa, mereka tuh sangat responsif gitu. Jadi enak jadi komunikasi, jadi kerjanya juga enjoy. apa yang akan membuat kalian nggak dipakai lagi? Kalau kita nggak disiplin, misalnya kita telat ngelewatin deadline parah banget, ngelewatinnya jauh banget gitu, atau misalnya kita nggak bisa menerjemahkan skripnya ke panel dengan baik gitu, atau kita bocorin misalnya skripnya ke publik, ke internet gitu. Ya, itu udah fatal, Fatal, lah ya. ya. Oke, baik. Nah, boleh saya tahu per halaman kira-kira berapa lama pensilnya aja? Untuk satu buku itu saya nyelesain 5 minggu. Satu buku yang Satu tipis buku nih itu ya? ada 20 halaman, ya. 20 halaman ini 5 minggu ya? 5 minggu. 5 minggu, oke. Boleh saya tahu ini dijualnya berapa harganya? Oh, $3,99, $4. Berarti sekitar 70 ribuan ya? Iya. Sekitar 70 ribuan. Nah, berapa dibayarnya? Ya, silakan Gue tahu banget pasti. teman saya Firman yang akan menjawab pertanyaan Ada itu. Firman, silakan Pak. Iya. Berapa sih honornya? Pasti gede, apalagi kerja sama ini kan keren gitu. Ya, sebenarnya honornya in USD sih. Tapi Per halaman? Per halaman ya. Oke, per halaman berapa? Berapa Firman? Ya, confidential. Enggak apa-apa, kenapa? Justru biar orang-orang nih tertarik kalau memang besar, kalau memang pembayarannya bagus, mereka jadi tertarik, wah saya bisa jadi pelukis satu saat nanti untuk Marvel DC, kan Iya, gitu. Tuh gimana? Buat Iya, menginspirasi. soalnya kalau cuma dibayar 20 ribu gitu loh, malu, jangan ngomong. Kim jangan ada yang menjawabnya. Ya, Main pingpong nih, Mbak Firman. Sebenarnya bisa dibilang mungkin di atas 200 USD sehalaman. di atas $200 per halaman. Itu pensil ya? Pensil, Pensil ink. ya, dan ink. Pensil dan tinta. Karena itu beda harga. Karena pensil beda harga sendiri, ink itu harga sendiri. Nah, $200 lebih itu udah jadi ink atau masih? Iya, udah jadi ink. Udah jadi ink. Nah, kalau Anda diminta pensil doang? Bisa di bawah itu. Tapi nggak sampai di bawah 200 sih. Nggak sampai di bawah 200. Jadi
batasnya kalau cuma pensil doang ya mungkin 200, tapi ya bisa juga ke atas gitu. Kalau jadi sampai jadi, Sampai jadi ya di atas 200. berarti bisa berapa? 500 bisa dapat? Enggak sih, kalau saya belum sampai segitu. Jadi semakin senior itu semakin besar. tinggi. Oke. Gitu. Berarti sekitar berapa? $300? Iya, hampir lah. $300 ya. Rempet, $300 berarti sekitar 5 juta per halaman lah ya. Iya. 5 juta per halaman. Halaman dihitung itu adalah halaman yang satu buku 20 halaman. tapi kan nggak satu buku kayak begini bukan lukisan. Bukan. Nah, Itu nggak berarti- termasuk si halamannya. Berarti yang dihitung yang di halaman yang sudah dilukisnya. Benar. Oke, berarti sekitar berapa tadi? 5 juta ya? Udah lupa. 5 juta. 5 juta berarti sekitar 100 jutaan satu buku. Enggak juga sih ya, karena kan Beda-beda. kalau misalnya kayak Mbak Firman, dia kan sempat kerja di studio kan. Iya. Dia dipotong sama studio juga. Kalau saya juga dipotong sama biaya agent Dia sama saya. biaya agent. Oke. Iya. Tapi di atas 50 juta dong berarti dong. Iya, Di kira-kira atas 50 gitu. juta. Iya. Oke. Di atas 50 juta. Nah, sekarang pertanyaan saya gini. Pertanyaannya gini, udah bayar pajak belum? Udah dong. Udah. Oh iya udah. Kamu jahat banget sih. Iya. Jangan gitu, kesian. Biasanya Bapak begitu? Itu kalau artis. Ya. Gini, kan pendapatan anggaplah bisa saya anggap aja 50 juta misalnya. Apakah itu tiap bulan ada? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Karena ini ibaratnya seperti freelancer gitu. Kalau kadang ada, misalnya Marvel berpikir, oh cerita yang ini kayaknya cocok digambar sama si Firman misalnya. Atau cerita yang ini cocok digambar sama Aryo. Jadi kadang-kadang kita Kadang-kadang kita bisa milih. Iya. Nggak bisa milih. Kadang-kadang kita bisa dapat, kadang-kadang juga nggak. Tergantung sih story-nya, karakternya lebih cocok sama siapa gitu. Berarti ini bisa jadi pekerjaan tetap atau menjadi hobi? Akhirnya sih ketika tadinya kan ini hobi ya, kita suka gambar gitu. Tapi sebuah hobi ketika akhirnya jadi kerjaan, ada tanggung jawab di situ, ada responsibility, hilang udah unsur hobinya. Tetap senang ngerjainnya, tapi abis itu kita mesti cari hobi baru. Nah, maksud saya apakah Anda berdua punya pekerjaan tetap atau ini pekerjaan tetap? Oh, ini sih pekerjaan. Ini tetap. pekerjaan Ah. tetapnya. Oke, I see. Oke. Pak, gimana kalau misalkan kita menantang Mbak Nindi, Mas Nindi dan Mbak Firman, Mas orang Aryo dibalik-balik. dan Mbak Alti, Bapak maaf, saya jadi ikut dongo ya, untuk melukis saya dan Pak Bos. Boleh. Jadi jagoan Siapa takut? Ya, Jangan, nggak mau, aku jagoan. Bapak jagoan gimana? Aku Kamu jagoan. sama tiang kamera aja, gede tiang kamera gitu. aku jagoan, Pak Bos lebih jago lagi. Wah. Dan baik. Tapi lebih jagonya kalah sama yang jagoan. Jadi Bentar, gimana? gimana kita agak kurang Pakai the mengerti. power of woman. Oh iya. Percuma ngomong. Saya udah tahunan aja nggak ngerti dia ngomong apa. Kamu pakai ngomong. Percuma. Bisa udah. ya, bisa ya? Oke, Siap. silakan. Yes. Oke. Silakan. Kita kertasnya ada di Ada di belakang sana. alat-alatnya. Berarti mereka berdua beda gambarnya ya? Ya, Saya digambar sama Mbak Alti. ya. Bapak sama Mas Aryo. Firman, Betul. Mas Nindi. Yang cakep ya? Udah pasti cakep sih. Oke, mereka akan mulai menggambar. Kita akan lihat nanti proses-proses menggambarnya seperti apa ya. Dan ini intinya superhero kan? Ya, jadi superhero. Jadi superhero. Betul. Karakter sendiri kan? Iya. Iya. Karakter sendiri ya? Karakter sendiri. Oke. Kita lihat coba. Aku nanti punya kekuatan gitu ya Mbak Alti ya. Ya. Punya Iya. kekuatan untuk menghadapi Pak Bos yang galak. Oke. Oke. Kan cuma di komik Pak. Aslinya mau saya mana berani. Oke. Ini ngeliatin saya ya? Iya. Aku juga. Aku harus gitu. Oke, baik. Berarti saya nggak boleh gerak ya? Tahan ya posenya Berarti ya. saya harus diam. Iya. Silakan menikmati 1 jam hitam putih tanpa suara ya. Kita perlu Nggak, masih 3 ngomong jam. aja. Kita butuh 3 jam. 3 jam ya? Oke, 3 jam. On the spot tolong dibuang. Habis itu OVJ tolong jangan tayang dulu untuk hari ini aja. Mungkin ratingnya agak jelek juga hari ini, jadi pindahin aja ya. Oh, saya udah di... Kenapa kuping gue panjang banget? Bukan, ini Oh, kerah. bukan kuping, bukan Kerah. kuping. Iya. Bukan kuping, kerah. Oke, kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa, tapi step by stepnya kita akan tunggu ya. Jadi jangan mana-mana, kita lihat seperti apa. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di hitam putih.
Saya tuh nggak suka deh beneran. Kenapa orang kalau gambar saya selalu dibikinnya botak gitu? Ya gimana ya? Kan emang Pak. Realis. Iya. Alirannya realis. Bapak mau bikin ada rambutnya gitu? Enggak, ini pasti ini kayak trauma masa kecil karena yang lukis ya botak juga gitu kayaknya. Yang Cika punya mana? Wih, Bagus ya? widih. Pak, cakepan digambar ya? Pak, Wih, Cika tangannya ada ototnya. iya aslinya juga ada. Apa? Ada pas saya lihatnya di foto tapi diedit dulu. Ya udah, yuk bacain fakta-fakta singkat Aryo dan Altin. Baiklah, kita mempunyai fakta-fakta mengenai Mas Aryo dan Mbak Alti. Mas Aryo ini adalah arsitek yang membelok kerjanya jadi tukang bikin iklan, TVC, ilustrasi, dan bahkan bikin film sebagai art director. Tuh. Apa sih Pak? Kucing gede banget. Mana Pak? Itu kucing gede banget. Buset, gede banget ya. Hus. Hus, Ih, gede banget. Hitam lagi. Pakai baju Pak. bawa kamera lagi kucing. Kameramen. Oh, kameramen. Kameramen. Itulah berapa profesionalnya kita dalam bekerja tuh. Jadi harus ambil gambar, harus numpak ya. Semakin lama ini segmen, semakin lama dia jongkok di sana. Ya benar. Iya. Dan segmen ini durasinya diperpanjang 3 jam ya. Iya. Tahan. Alti, Kalau Mbak Alti ini adalah lulusan FSRD. Apa itu FSRD? Fakultas Seni Rupa Desain. Fakultas Seni Seni Rupa Rupa Desain. Oke. ITB, ya FSRD ITB yang sudah dan suka membuat komik sejak TK. Katanya teman-temannya sering minta dibuatin komik ya. Iya. Tapi komik-komik yang tidak senonoh ya. Oh, gambar-gambar gitu ya. Dan Mas Aryo ini keinginan terbesarnya adalah membuat komik Hellboy. Betul. Udah proses, udah bikin atau masih cuman kepengen doang? Masih cuman kepengen doang. Kenapa Hellboy? Karena saya terpukau dengan karakternya dia yang meskipun bentuknya seperti setan gitu, tapi hatinya malaikat. Iya. Kenapa kamu? Oh kucing. Iya, kucingnya tadi pas mukanya ke kita tuh nongol, Pak. Bukannya Hellboy itu endingnya jadi jahat ya? Dia sempat tergoda menjadi jahat, terus balik lagi menjadi baik lagi. Oh ya? Karena nature-nya dia kan jahat kan. Sebenarnya dia ya biar gimana juga dia setan gitu. Sempat yang bertanduk gitu, tapi Saya sempat dengar katanya episode 3 filmnya nggak dibuat gara-gara nggak jadi ya. gara-gara sedih banget kan? Ya, Iya. dia jadi jahat endingnya Iya, kan, iya. kalau nggak salah kan? Ya. Saya suka juga dengan Hellboy. Kamu kapan-kapan ke Hell gitu loh. Terus Alt ini juga katanya jago capoeira. Tar dulu, hell tuh kan neraka ya? agak telah terus 2 menit. Dia pertanyaan selanjutnya. Enggak, ini Bukan. acting kok. Oh, Acting. oke. Saya belain. Ya kan? Pura-pura dongo. Padahal mah parah. Ntar Bapak ikut saya ya. Iya. Alti ada juga hobi capoeira katanya. Iya. Iya. Ada hubungannya dengan gambar? Hubungannya dengan gambar nggak ada sih. Gerakan-gerakannya mungkin? Sambil Oh, iya. lukis gitu. Kok? Enggak sih. paling dipraktekin ke apa ya? Ngebayangin angle-angle-nya. Ngebayangin yang, angle-angle-nya. Dinamis gitu. Oke. Ini kalau kalian gambar gini sebenarnya awalnya karena hobi kan ya? Hobi. Betul. Dan dari kecil berarti ya? Ya. Artinya kalau orang nggak bisa dari kecil nggak hobi ya nggak akan bisa juga gambar seperti ini kan? Sebenarnya Nah, sih itu- asal suka, Asal ada interest. asal ada interest sebenarnya semua orang pasti bisa gambar dilatih, sih. bisa gambar. Dan latihan juga pasti Iya, ya? latihan, betul. Dan latihan juga. Latihan. Kalau dia suka pasti dia sering latihan. Betul, karena jadi biasa ya. Iya. Ya saya punya kata-kata talent itu kalah sama orang yang Kerja keras. kerja keras. Betul sekali. Luar Betul biasa. sekali. Bold man thinks alike. Udah ketemu ayahnya Cika juga pelukis loh. Oh, begitu. Iya, kasih tahu Pak. Itu yang di truk-truk itu yang di belakang. Loh, itu bagus dibayar mahal. 1 truk 2 juta kok. Yeay. Itu karya papa saya, tahu nggak yang surga di bawah telapak kaki ibu?
ada gambar orang tua, terus ada anak-anak kecil yang nyium telapak kakinya. Itu karya papa saya. Iya, yang pergi tak mau pulang tak mampu itu. Iya. Kutunggu dudamu. Iya, ya kan? Aryo, Yes. Aryo katanya punya studio. Ya, studio kecil sebenarnya, kecil banget. Apa studio apa itu? Namanya Stone Fruit Studio. Stone Fruit Studio. Oke, apa studio apa itu? Studio ya kita melayani kayak bikin komik atau bikin ilustrasi buat film atau buat iklan gitu. Sebenarnya namanya Stone Fruit Studio karena saya tinggal di Bandung di daerah Buah Batu. Oh, Stone Fruit Stone Studio. Fruit. Iya, gitu. Buah batu jadi Buah Stone batu. Fruit. Masuk akal. Ya, ya, ya. Berarti kamu juga bisa ya buat komik, bisa buat nggak perlu harus Marvel ya. Iya, betul. Betul. Tapi nggak bisa DC juga dong. Sebenarnya nggak bisa sih kalau dalam waktu yang bersamaan. Oke. Oke, ini kalau misalnya kamu gambar begini nih satu karakter gini, butuh dipikirkan dulu nggak? Kalau misalnya kayak sekarang saya gambar Mas Dedi gitu, karena karakternya kuat, jadi saya nggak terlalu harus berpikir keras gitu. Karena karakternya udah kuat gitu. Oh iya. Oh berarti kesian nih Firman. Emang Firman karakternya ini kenapa? emang Karakternya kenapa, Pak? Itu tadi katanya Aryo. Kalau Mbak Karakternya Cika sih kuat. aku bikinnya lumayan gampang juga, soalnya kan imut kan. Tuh, imut, Polos-polos cantik, gitu gimana? pintar. Yang imut, yang cantik, yang pinter banyak di Indonesia. Nggak butuh. Yang bodoh. Aku doang. Nah, itu. Nah, ini ada nggak? Kalian pernah nggak merasakan misalnya pernah terharu nggak sih kalau berpikir gua dari hobi, dari suka, dari gambar waktu TK, dari gambar diomelin guru, ternyata you know my picture is now spread all over the world in the Marvel Comics. Sangat terharu. Jadi dulu waktu saya SMP, saya tuh di Bandung ada satu toko komik langganan yang saya suka datengin. Nah, dulu waktu SMP tuh saya suka duduk di situ ngeliat-liat cover komiknya, terus saya berangan-angan bahwa suatu hari saya akan datang ke situ, saya akan ngeliat komik yang ada nama sayanya di covernya. Oh, that was your dream. Yes, that's one of my dream. That was one of my dream. Nah, terus ternyata sekian tahun kemudian I get to mewujudkan itu, dan ketika saya wujudkan itu si mbak-mbak yang jaga kasirnya masih sama. Jadi dia ngelihat anak SMP yang waktu itu bermimpi itu sampai akhirnya saya benar-benar ngelakuin mimpi saya itu. Gitu. Oh. Kamu nggak ngomong sama dia, saya dulu gini loh di sini. Dia ingat kok. Tapi dia tahu kamu perlu ke sini. Dia tahu. Oh ya? Iya. Ada komiknya di sana atau gimana? Ya beberapa komik saya dijual di sana dan saya emang sebenarnya saya dikirim sama Marvel komiknya, tapi saya ingin mewujudkan mimpi itu aja. Jadi datang terus beli sendiri. Oh iya Iya, gitu. Iya, oke. Kalau Mbak Firman. Alti? Tadi apa pertanyaannya? Enggak, saya tadi nggak nanya sih. Saya bukan nggak mau jawab, saya terlupa nanya apa. Ini ada momen-momen, Menular. ada momen-momen spesial nggak gitu? Yang membuat satu studio menangis mungkin? Wow. Baik. Mungkin dulu mau sekolah nggak punya uang? Yang hubungannya Terlalu sama. dramatis kayak. Enggak sih, paling ada kebanggaan tersendiri, aku bisa jadi inspirasi buat anak-anak muda, buat generasi setelah saya gitu, atau yang mungkin seumuran tapi dia masih belajar, masih pengen gimana caranya bisa jadi komikus yang internasional gitu. Oke. Gambar saya udah mau jadi loh. Pak, katanya Mas Aryo ini selain bikin komik juga bikin desain buat patung collectible Betul. Iya. item Marvel limited edition. Yes. Nih contohnya nih. Bukan patung ini, patungnya bukan yang ini. Ada. Ada ya? Ada. Ada gambarnya, Pak. Ada gambarnya, oke. Ada gambar. Ini apa sih kamu buat apa ini maksudnya patung-patungnya atau? Jadi kebetulan saya hobinya juga salah satunya ngoleksi mainan gitu, action figures gitu kan. Terus saya juga koleksi patung. Nah, tiba-tiba satu hari saya dapat kesempatan untuk ditawari buat ngedesain patungnya. Desain Ini Pak patungnya, Pak. Nah, ini salah satunya. Hawkman. Bukan, Beta Ray Bill namanya. Dia temannya Thor. Oh, oke. Iya. Beta Ray Bill. Ih, keren ya, Pak ya? Diproduksinya sama SM Studios namanya.
Berarti sudah dijual di luar dong? Sebenarnya ini dalam proses pembuatan sekarang. Jadi ini prototipenya. Nah sekarang lagi dibikin catnya di paint job, painting gitu. Di situ nanti dibuka pre-order biasanya. I see. Baru. Berarti Anda buat gambarnya gitu? Iya, Anda betul. buat gambarnya diwujudkan sebagai bentuk patungnya? Iya, baru dibikin 3D-nya. Baru dibikin 3D. Betul. Oke. Ini temannya Thor? Iya, Oh saya pikir Hawkman tadi, bukan ya? bukan. Tapi memang mukanya dia kayak kuda. Oh iya itu kayak kuda ya? Iya. Iya tengil ya. Iya. Tengil sih. Itu namanya kayak bapak. Oke. Kenapa Mbak? Oh butuh tip X, butuh tip X. Jangan gua orang bagus tuh gambarnya. Kirain butuh tip X. Oke, ini udah mau jadi loh. Udah mau jadi loh. Coba, ini bentar lagi keluar gambarnya nih di TV Bentar lagi Anda. keluar kucing pak. Kita lihat ya. Tuh lihat. Keren banget, luar biasa. Ini nggak gampang, susah banget. Terima kasih. Wow. Oke. Kita lihat ya nanti hasilnya seperti apa setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Oke, kita lihat hasilnya. Ini udah jadi atau gimana? Dikit lagi. Dikit lagi ya. Oke, kita panjangin hitam putihnya. Tenang. Jangan pak. Ini kan sedikit lagi kita itu mundur aja. Kita hitung mundur. 5, 4, 3. Berapa lama? Bisa sih dihitung mundur. Oke ya. Oke, mereka lagi warnain gitu. Saya punya lambang tuh. Jadi Betul. jangan diganggu. Nanti lambang saya berubah. Ya. Jadi kayak jualan martabak nanti lambang saya. Ya, biarinin aja. Oke. Mas Arya, Mas Arya. Nah, ini menunjukkan bahwa kadang-kadang cita-cita itu bisa dari hobi. Ya, kalau Anda yang masih sekolah, kalau Anda punya hobi, kadang-kadang hobi itu hilang karena Anda berpikirnya, udahlah nggak mungkin lah, saya mendingan kerja aja lah, gitu ya, kerja aja, hobi saya apa sih, nggak bisa. Dan banyak orang yang punya hobi akhirnya rusak karena kenyataan realita gitu ya. Oh ini susah nih begini. Tapi kalau Anda memang hebat, memang Anda memang bagus, ternyata apapun hobi Anda itu bisa jadi mata pencarian Anda. Dan orang-orang seperti ini itu maaf, jangan ditanda tangan. Oh, Ntar saya aja yang tanda tangan biar orang-orang mikir saya punya lukisan. Oh jangan tadi bajak, udah saya benar, udah hapus benar. dulu aja. Udah nggak apa-apa. Nah, jadi mereka ini seperti ini, orang-orang seperti ini itu nggak pernah merasa kerja akhirnya, ya kan? Karena kerjanya ya melakukan hobinya mereka. So it's one of the greatest thing in life, probably. Yes, I agree. Oke, Aryo udah selesai? Sudah. Boleh kasih lihat ke penonton, ke kamera? That's me. Oke, mungkin Aryo ketika menggambar ini punya imajinasi apa kekuatan saya? The power of the mind. The power of the mind, so I control things. Betul. Ala-ala Xavier gitu Yes. ya. Iya. Itu di dadanya ada DC. Ada Ya, DC. dari Dedi kampusnya. sama Cika. Ya, bisa Bukan. jadi. Oke, baik. Ini luar biasa. Saya tutup Dari acara, kampusnya. saya tutup acaranya. Aku punya saya. Bagi Anda yang Dulu, jangan nonton closing YouTube. dulu. Bentar. Mbak Atik. Tepuk tangan yang meriah, yang meriah. Ini keren tuh. Itu aku punya senjatanya apa, Mbak? Dia bersahabat. Ini korek api sebenarnya. Korek api pistol. Tuh pistol. Terus aku pakai ada tanda. Jadi kalau dia Ban- lagi ban- keluar kekuatan hebatnya, keluar kuping kucing ya. Kucing. Nggak, ini kekuatannya apa coba kira-kira? Ceritanya sih dia bisa lompat-lompat kayak Alice yang di Resident Evil. Oh, Jempalitan. Dia jago, Ya. jago itu berantem. tadi aku tuh Iya kan? cuma nggak bisa bahasa Inggris. ya. Tidak bingung gitu. Oke, baik. Terima kasih Aryo. Sama-sama. Keren banget. Gambar nanti saya bawa pulang ya. Boleh. Oke, Mbak itu bawa pulang aja nggak apa-apa. Buat aku. Hah? Oh mau? Oh ya udah bagus. Oke, tapi mungkin gini, satu kali pesan terakhir buat anak-anak muda Ya. yang pingin mencapai cita-citanya mungkin dari Anda berdua, apa? Kalau menurut saya gini, ya, Indonesia itu tidak pernah kalah dari sisi budaya. Jadi dari sisi budaya kita punya banyak sekali suku, kita punya banyak sekali materi, kita punya banyak sekali keunggulan dari sisi budaya, termasuk juga dari sisi seni. Jadi kalau saya dan Mbak Firman bisa melakukan ini, menembus 2 penerbit raksasa Amerika,
Pasti semuanya juga bisa. Pasti semua juga bisa. Apalagi yang lebih muda dari kita yang alat-alatnya juga udah canggih gitu. Asal ada kemauan, nothing is impossible. Nothing is impossible. Oke, Mbak Alfi. Saya cuma nambahin dikit aja sih. Buat yang muda-muda jangan pernah merasa minder. Harus perbanyak terus referensi mau dari artis lokal atau luar negeri juga, karena artis lokal juga banyak banget yang bisa kita jadiin panutan gitu. Dan kita padahal banyak ya bakat-bakat di Banyak Indonesia banget. ya. Banget. Bakatnya banyak banget. Oke, baik. Terima kasih udah hadir di Hitam Putih. Mudah-mudahan ini bisa menunjukkan pada Anda semua bahwa ternyata mampu. Orang Indonesia ada yang mampu seperti itu dan mereka bisa. Jadi kita tuh jangan cuma mikirin kita tuh mimpi tentang hidup kita terus ya. Tapi kita hidupkan mimpi kita. Hidupkan mimpi kita. Oke, so don't dream about your life, but live your dreams. Saya Dekomisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.